tarik tangannya, badannya melengkung. Bangun ibunya, kepalanya bangun sayang. Ibu ya mau turun ke tempat tidurnya ya. Alhamdulillah. Orang yang pada psikotik itu kena TB. Tani. Oh, ya. Kesehatan adalah salah satu titik tolak kemajuan sebuah bangsa. Masyarakat yang sehat menjadi produktif. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, juga berbagai pihak dalam memberikan layanan kesehatan. Coba pindah dulu ke sini. Ya, menyadarkan masyarakat untuk sehat memang bukan persoalan mudah. Ini bagian dari perilaku juga ya. Bagaimana kita memahamkan upaya-upaya untuk memproteksi diri dalam menjaga, mengawal, dan menghantarkan generasi kita ke depan agar lebih sehat. Berparadigma sehat, namun tentu tetap kita harus melakukan penguatan layanan kesehatan. Dan di sini juga sudah ada JKN sejak tahun 2014, berarti kita sudah dibungkus dengan asuransi sosial. Dengan tujuan dari visi tadi, visi dan misi Presiden adalah bagaimana kita membuat SDM kita menjadi berkualitas. Sejak tahun 2014, Indonesia memiliki program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Lalu, apakah program ini sudah mumpuni dalam menyehatkan masyarakat Indonesia? Kita Indonesia secara umum adalah negara yang paling sedikit membelanjakan untuk kesehatan dibandingkan negara-negara yang kelasnya sudah sama dengan kita. Kita cuma 3,3%. Rata-rata negara yang ekonominya sama dengan kita itu sudah mengeluarkan 5%-an. Kalau idealnya buat JKN, BPJS, idealnya 3 kali dari yang ada sekarang. Ini anak-anak kelas berapa semua ya? Ada kelas 4? Kelas 5? Kelas 6? Ada. Tapi badannya kecil-kecil ya? Suka pada minum susu nggak? Enggak. Susu buat apa ya? Susu itu buat kalsium supaya tulangnya besar, kuat, terus bisa tinggi. Inilah kawasan Parung Panjang Bogor, Jawa Barat. Berjarak 1 jam perjalanan dari ibu kota, pagi itu Desi Suprihartini atau dikenal sebagai Ibu Uun tengah berada di sebuah sekolah dasar. Ini adalah kegiatan rutinnya sebagai relawan kemanusiaan. Hari itu ia memantau perkembangan siswa-siswi yang selama ini didampinginya dalam pemenuhan gizi seimbang. Ia mengukur tinggi dan berat badan mereka. Dan inilah hasilnya. Topik usia 11 tahun, tinggi badannya 120, idealnya 144. Ya, tinggi badan, berat badan 18,36, idealnya 11 tahun. 18,2, berarti berat badannya gizi buruk, tinggi badannya dia stunting. Jadi siswa berusia 11 tahun stunting. Masalah kesehatan di Indonesia saat ini meliputi stunting, di mana terdapat 30,8% anak-anak dengan tubuh sangat pendek akibat gizi yang kurang. Penyakit tidak menular atau PTM juga memerlukan biaya besar dalam pengobatannya, seperti penyakit jantung koroner, diabetes, dan obesitas. Kamu umurnya berapa, Topik? 11. Kamu umurnya berapa? 10. Kan beda. 11 tahun badannya kecil, pendek. Kamu 10 tahun badannya besar. Makan yang banyak, minum susu, makan tahu tempe, ikan, biar seperti Dari si stunting jangan melihat sebagai sesuatu yang memang hanya berdasarkan persoalan gizi semata. Stunting adalah persoalan yang sangat kompleksitasnya tinggi.
karena dia mencakup masalah-masalah sebelum anak itu dilahirkan, ya. Kemudian persoalan-persoalan di mana setelah dilahirkan, dia besar, dia tumbuh, lingkungan berpengaruh. Kemudian juga dari sistem pendidikan, edukasi, kemudian vitamin yang memang harus pasokan makanan, itu juga memang satu hal yang satu kesatuan yang tidak bisa kita lepaskan. Kemudian dari sisi PTM, ya kita melihatnya memang dimanapun bisa terjadi karena persoalan-persoalan ini adalah persoalan yang bersifat lifestyle, perilaku, ya. Bagaimana kalau melihat data dari Riskesdas kita itu memang penduduk Indonesia itu paling sulit untuk mengkonsumsi buah-buahan, mengkonsumsi makanan yang berserat, ya. Kemudian bagaimana kita juga melihat hal-hal yang berkenaan masih tingginya konsumsi gula, garam, lemak, seperti itu, ya. Melalaikan anjuran pemerintah untuk melakukan imunisasi juga menyumbang kasus gangguan kesehatan lainnya di Indonesia. Seperti rubella, yang sempat membuat publik khawatir karena menyebabkan anak terlahir dengan gangguan kesehatan meski tidak terdeteksi mengidap penyakit tertentu selama dalam kandungan. Kenalkan, ini namanya Ubay. Ubay sebentar lagi usianya 3 tahun September. Mungkin jadi pertanyaan ya kenapa dia pakai kacamata setebal ini, terus ada alat yang menempel di telinganya. Nah, saya jelasin dari awal, Ubay ini sindrom rubella. Jadi pas masa kehamilan istri saya, dia terinfeksi rubella. Penyebarannya melalui apa? Virus rubella ini, yaitu melalui udara. Jadi kakaknya Ubay, anak saya yang pertama itu terkena campak Jerman atau rubella. Nah, pas anak pertama saya kena, dia menginfeksi istri saya yang sedang hamil Ubay waktu itu. Nah, makanya sekalian di sini saya tegaskan untuk pentingnya imunisasi campak rubella, ya. Ya, untuk mencegah anak-anak lahir yang seperti Ubay. Alasannya ya karena kami tidak tahu manfaatnya vaksin tuh akan sepenting ini. Jadi ya dulu tuh ya istilahnya ya bodo amat sih mau vaksin mau enggak ya enggak ngaruh gitu istilahnya kan. Ya karena memang kita istilahnya belum terjerumus ke sini gitu. Karena kita belum terjerumus makanya kita nggak tahu. Pesan saya sih satu ya, jangan termakan berita-berita yang nggak benar tentang vaksin. Imunisasi adalah investasi kita. Investasi untuk anak-anak sehat kita ke depan. Investasi untuk bangsa kita. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, Ibu dari Puskesmas akan memberikan imunisasi. Sudah tahu apa itu imunisasi? Sudah. Oke, apa itu imunisasi? Imunisasi adalah pemberian kekebalan ke dalam tubuh supaya sehat, supaya tidak mudah terserang penyakit yang berbahaya. Jadi badan kita dikasih kekebalan nih sama imunisasi ini, badan kita jadi kuat, jadi gak bisa sakit. Jadi kita diberikan kekebalan supaya terhindar dari penyakit yang dapat menyebabkan kecacatan dan menyebabkan kematian. Tentunya kampanye-kampanye untuk imunisasi selalu kita lakukan. Kemudian bagaimana program-program ini juga kita laksanakan secara terstruktur, terprogram juga sudah diberikan. Tinggal bagaimana sekarang kita yakinkan masyarakat bahwa imunisasi ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti ya.
apalagi stigma yang tidak baik terhadap imunisasi, tentunya ini menjadi PR kita bersama. Sesuatu yang diperintahkan oleh agama dan keyakinan apapun, bahwa memelihara, menjaga, dan membesarkan anak-anak kita, putra bangsa kita, itulah adalah satu kewajiban. TB atau TBC itu adalah penyakit menular, ya, yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Kemarin juga Bampen kan meninggal, sakit itu juga. TBC ini adalah penyakit menular. Itu juga adanya dia yang nomor 4 juga sama kan? Nah itu tertular nih itu dengan kuman TB Mycobacterium tuberculosis. Di sisi lain, penyakit TBC juga menelan korban jiwa, bahkan dalam tahap pengobatannya. Sebanyak 2% pasien TBC meninggal dunia saat menjalani pengobatan. Sehingga pemerintah menguatkan pelayanan kesehatan di tingkat dasar untuk mendeteksi dini dan upaya pencegahan. Dari awal dia masih minum obat yang suntik itu, yang dari rumah sakit apa tuh Don, di Bekasi ya. Karena saya tahu dari awalnya keadaannya, menurut saya ini udah jauh lebih baik. Iya, Don, yang sakit kayak begini bukan Dono sendiri ya. Di RSPI itu ada banyak yang sakit ya, yang udah sembuh juga banyak ya. Jadi Dono harus tetap semangat ya. Selesaiin pengobatannya sampai tuntas ya. Nanti kalau udah dikasih tahu Bu Tuti, Dono udah selesai pengobatannya, itu baru udah selesai ya. TBC bukan hanya persoalan penyakitnya saja ya, termasuk lingkungan tadi, termasuk artinya bagaimana kalau sudah terjadinya penyakit itu, bagaimana kedisiplinan perilaku di dalam untuk sembuhnya, itu bagian yang memang sehingga kita mengenalkan Stop TB ya, OS ya, temukan, obati sampai tuntas. Harus tetap semangat ya Don ya. Bagaimana pemerintah membuat skema-skema pemenuhan SDM itu untuk terutama di daerah-daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan itu dengan skema memberikan mengirim Nusantara Sehat misalnya. Petugas-petugas puskesmas keluar ke rumah-rumah, mendatangi, mendata, dan melakukan intervensi terhadap persoalan-persoalan. Assalamualaikum. Ini makanya Ibu gemetar, tensinya ini 100. Ibu kan seharusnya 130. Iya. Nah, ini banyak kali kurangnya. Stunting dan penyakit tidak menular lainnya sebenarnya dapat dicegah dengan perilaku hidup sehat. Kementerian Kesehatan juga sedang menggalakkan gerakan masyarakat sehat atau GERMAS. Sementara TBC dapat dicegah dengan menjalankan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Lalu, bagaimana peran JKN dalam menanggulangi ancaman kesehatan bagi bonus demografi Indonesia pada 2030 mendatang? Bonus demografi itu kesempatan kita untuk menabung, untuk membangun rakyat produktif. Tapi sudah hampir telat. Karena bonus demografi 2030 untuk bisa menghasilkan orang yang produktif pada waktu itu, yang bisa bekerja, menghasilkan uang, dibutuhkan 20 tahunan. Kan angkatan kerja mulai umur 20-an. Jadi harusnya 2010 yang lalu. JKN menjamin semua orang yang sakit yang perlu diobatin bisa diobatin. Dalam undang-undang kita sebut sesuai kebutuhan medis. Jadi kalau secara medis orang ini sakit perlu obat supaya dia bisa sembuh, maka obat itu dijamin JKN. Mau itu program prioritas Kemenkes atau tidak, nggak ada masalah.
Menjadi peserta JKN adalah mencegah diri kita menjadi miskin suatu ketika ada musibah sakit mengenai kita atau keluarga kita. Dan mencegah kita terkena musibah lebih lanjut. Sakit itu musibah. Musibah lebih lanjutnya adalah biaya berobatnya mahal, kita tidak sanggup, jadi miskin. Mencegah itu dalam hukum Islam, dalam hukum agama, itu wajib. Oleh karena itu menjadi peserta JKN jadi wajib. Jadi ya antrian-antrian panjang dikit ya nggak apa-apa lah, memang karena jumlah dokter spesialisnya masih kurang nyaman. Tapi toh masih terlayani dengan sabar sedikit. Ya, belum puas, belum memuaskan semua orang, tapi dibandingkan 5 tahun yang lalu, 6 tahun lalu sudah jauh lebih baik. Tercatat lebih dari 222 juta jiwa masyarakat Indonesia yang sudah terlindungi oleh JKN. Ini merupakan pencapaian yang bagus, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki kendala akses. Namun berbagai keluhan pada layanan JKN masih dirasakan masyarakat. Dalam undang-undang kita rumuskan adil itu adalah kalau orang sakit, dia bisa diobatin sampai tuntas, tanpa harus melihat isi kantongnya, tanpa harus melihat apakah dia kaya atau miskin, apakah dia bayar iurannya banyak atau sedikit. Belum sampai tingkat keadilan itu. JKN ini barang baru yang implementasinya dilaksanakan secara masif seluruh nasional. Sementara untuk mempunyai kemampuan manajemen yang baik perlu waktu. Di kecamatan ada pemutihan akte, tergantung lurahnya. Kalau lurahnya sering ke kecamatan, dikabarin keluarga, nanti emak dapat. Cuman emak doang yang punya. Atau yang sakit saha emak apa anaknya? Ya dia emang nggak punya itu, Joko nggak punya. Yang masih harus kita perbaiki sekarang adalah pelayanan-pelayanan yang disebut upaya kesehatan masyarakat. Yang tanggung jawabnya bukan BPJS, tetapi dinas-dinas kesehatan di provinsi, di kota, kabupaten. Mereka sebetulnya sekarang ini punya duit lebih banyak dari di BPJS. Data tahun 2017 menunjukkan misalnya BPJS hanya punya uang mengelola 92 triliun, sedangkan dinas-dinas kesehatan seluruh Indonesia mengelola 111 triliun. Nah tetapi ini jarang diomongin nih, karena nggak begitu kelihatan. Tugas mereka adalah menjamin ibu dapat pelayanan yang baik, makanannya baik, gizinya baik. Itu bukan tugas BPJS, itu tugas dinas. Sehingga si ibu tidak anemi, tidak kekurangan darah yang hamil tadi. Ya. Menjamin bahwa masyarakat di situ punya air bersih, sehingga dia tidak minum sembarangan, akhirnya diare. Ini tugas-tugas Pemda yang dananya sebetulnya cukup banyak, tapi belum cukup efektif. Sistem jaminan kesehatan di Indonesia, kita melihat bahwa mekanisme asuransi sosial kepada masyarakat Indonesia yang baik mampu dan tidak mampu. Mandat yang diterima itu yang bersifat komprehensif dan mungkin bisa dikatakan premi yang terjangkau oleh masyarakat. Ya, kalau kita melihat JKN, JKN dari sisi pembiayaan, dari sisi perlindungan terhadap proteksi terhadap masyarakat, saya rasa sudah komprehensif ya. Kita melihat dari penyakit yang ringan sampai yang berat pun luar biasa JKN kita ada skema untuk itu.
Tapi upaya-upaya program yang bersifat strategis dengan pendekatan-pendekatan yang lebih luas melalui cakupan kita kenal dengan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, itu bagian yang tidak kalah penting juga. Karena kita melakukan itu keluar dari gedung puskesmas itu. Kita menjemput bola, kita mendatangi petugas-petugas puskesmas keluar ke rumah-rumah, mendatangi, mendata, dan melakukan intervensi terhadap persoalan-persoalan. Nanti diskusinya setelah diimunisasi ya. Tenang, nggak apa-apa ya. Biar bagaimanapun kalau berbicara soal kesehatan ya kembali kepada persoalan pembiayaan, soal perlindungan ya, proteksi terhadap bagaimana masyarakat dapat mengakses layanan itu sendiri. Nah, dengan harapan tadi tentunya masyarakat tidak lagi sulit ya di dalam mengakses pelayanan yang bermutu dan dapat dijangkau di seluruh Indonesia. Ya, tentunya dengan pemanfaatan JKN tadi. Dengan pemanfaatan JKN dengan biaya yang memang sudah tidak menjadi persoalan lagi oleh masyarakat. Nah, kita harapkan JKN bisa memberikan kontribusi untuk itu. Ya, pemerintah dan semua pihak terkait tengah berbenah menyukseskan Universal Health Coverage atau jaminan kesehatan semesta yang melahirkan program JKN. Pro kontra terhadap biaya, sistem pelayanan, dan keluhan lainnya merupakan bagian dari pembenahan. Yang jelas, program ini merupakan mimpi-mimpi semua pemimpin di dunia untuk jaminan kesehatan semua orang dengan sistem pembiayaan gotong royong. Mimpi besarnya tentunya masyarakat kita sehat ya. Masyarakat kita dengan betul-betul menjadikan JKN bagian yang tidak terpisahkan dari mereka untuk dapat mendapatkan akses pelayanan yang bermutu ya seperti itu. Artinya sekali lagi JKN bisa betul-betul mengcover seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi tantangan terbesar kita adalah menyadarkan para pemimpin kita, baik di eksekutif maupun legislatif, bahwa kita masih membutuhkan investasi, membutuhkan dana kesehatan yang kira-kira 2 kali lipat dalam 10 tahun ke depan. Baru kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Setiap setengah 6 pagi minum obat ini. Konsumsi obat ini minum ini 3 kali pagi doang.